Bukanlah orang-orang sempurna, tetapi orang yang mampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Karena setiap kita mendapat anugerah yang sama, masing-masing mendapat anugerah 24 jam sehari. Hanya bedanya orang-orang sukses, dia isi waktunya dengan baik. Orang-orang gagal, dia buang waktunya percuma. Yang keempat, karena itu setiap kita harus punya prioritas hidup dengan benar. Kadang-kala orang gagal bukan karena kebodohannya, tapi seringkali orang gagal kenapa? Karena tidak mempunyai prioritas dalam hidupnya. Pokoknya dia kerjakan segala sesuatu hanya yang menyenangkan hatinya. Hidup ini bukan hanya menyenangkan, menguntungkan buat kita, tapi hidup ini apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang membangun, apa yang menjadi berkat, apa yang berfaedah, dan apa yang mendatangkan manfaat. Haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi, bahwa pada dasarnya bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Karena itu setiap kita, yang pertama, jangan jauh dari Tuhan. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab. Yang ketiga, kita harus mengisi waktu dengan baik. Dan yang keempat, prioritas hidup kita harus benar. Dan akhirnya yang kelima, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kalau semua yang kita punya berasal dari Tuhan, berarti saya bilang kita ini nggak tahu diri. Kalau kita juga masih mengecewakan Tuhan, segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Kenapa kita nggak bilang, Tuhan, jaga aku, tolong aku supaya tetap menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai semua datangnya dari Tuhan, masih juga kita mengecewakan Tuhan, masih kita juga mempermalukan Tuhan, masih juga kita meninggalkan Tuhan. Hari ini kita berkata, terlalu Tuhanku baik bagiku, aku mau menyenangkan hatinya. Aku mau terus dekat dengan dia, dan aku hanya mau hidup senantiasa di dalam dekapannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Kita sedang membahas tentang mempersembahkan bagi Tuhan. Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan, kita juga tidak sungkan-sungkan, kita juga tidak tahan-tahan. Kita akan selalu dalam hidup kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang mempersembahkan bagi Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Ulangan pasal 15, Ulangan pasal 15 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Ulangan pasal 15 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 di bawah judul perikop anak sulung ternak. Ulangan 15 ayat 19 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan engkau ini dan sisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya, seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, haruslah kau curahkannya ke tanah seperti air. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa dipersembahkan kepada Tuhan? Sebagai ucapan syukur bahwa segala sesuatu yang saya punya berasal dari Tuhan. Sudah pantasnya saya mempersembahkan segalanya buat Tuhan. Nah, karena itu ada beberapa hal penting yang harus kita sadari kalau kita mempersembahkan bagi Tuhan. Karena memang segala sesuatu dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Karena itu yang pertama, jangan pernah merasa berjasa. Kita mempersembahkan uang, loh itu Tuhan punya. Kita mempersembahkan waktu, ya juga dari Tuhan. Kita mempersembahkan kemampuan kita, itu juga berasal dari Tuhan. Jangan pernah merasa berjasa. Karena kalau kita merasa berjasa, kita mudah sombong. Kalau kita merasa berjasa, kita
merasa bahwa kita ingin orang itu puji kita, kita ingin orang membalas budi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya ada banyak orang kaya kecewa di gereja karena merasa saya udah memberi besar untuk pembangunan gereja. Kenapa anak saya ulang tahun saja gembala saya undang datang nggak mau datang? Wah, kecewa, keluar dari gereja. Kenapa bisa kecewa? Karena kita nggak sadar kita hamba. Kita pikir kita penyumbang besar, kita lupa bahwa kita bukan penyumbangnya. Kita cuman aliran berkat Allah dalam kehidupan ini. Sebetulnya engkau tidak berhak untuk merasa berjasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan karena kita merasa kaya, kita nyumbang gereja besar, kita bisa putar segala sistem gereja menurut mau kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan merasa berjasa. Semua itu hanya karena anugerah dalam hidup kita. Mari semakin semangat dalam hidup ini. Jika kita mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, jangan pernah merasa berjasa. Yang kedua, jangan dipublikasikan, karena Alkitab jelas berkata, apa yang dibuat oleh tangan kanan tidak perlu diketahui oleh tangan kiri, apa yang dibuat oleh tangan kiri tidak perlu diketahui oleh tangan kanan. Ada banyak orang senangnya kalau dia mempersembahkan sesuatu, dia ingin diumumkan di mana-mana. Saudara-saudara, ini orang sudah berbuat ini, dan lebih parahnya lagi adalah mempublikasikan diri. Saudara-saudara, saya ini nolong orang miskin. Saudara-saudara, saya ini buat begini, saya ini buat begini. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang sebentar saya hatinya busuk sebenarnya. Yang ketiga, jika kita mempersembahkan buat Tuhan, jangan mengharapkan sesuatu. Ini bukan modal. Kalau modal itu kita taruh sesuatu, harapkan sesuatu. Tapi memberi itu justru karena anugerah, karena menyadari kebaikan Tuhan. Jadi jangan mengharapkan sesuatu, karena Alkitab berkata, orang yang mengharapkan sesuatu justru akan kehilangan, tapi orang yang rela kehilangan justru akan mendapatkan segala sesuatunya. Haleluya. Dan yang keempat, jika kita mempersembahkan buat Tuhan, maka harus kita pastikan bahwa yang kita persembahkan selalu yang terbaik. Waktu kita waktu yang terbaik, hidup kita hidup yang terbaik. Segala yang ada pada kita, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan boleh terus menyertai. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada yang butuhkan mujizat Tuhan dipulihkan terus, sehingga kami terus berjalan dengan kesadaran bahwa semua karena Tuhan, dan kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.